Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Semua orang berkumpul di hadapan Kansa. Mereka melihat Kansa bersama Basudewa dan Devaki. Kansa berkata ini adalah keberuntungan terbaik bagi orang-orang Gokul yang Dewa sendiri tahu di kota Kansa. Mentega, dadih dan susu Gokul memiliki cinta istimewa untukku. Aku sangat mencintai kakak ipar tersayang Basudewa. Oleh karena itu ia meninggalkan putra kedelapannya di sini. Dia adalah keponakan Dewa Kansa. Semua pun orang merasa kebingungan. Kemudian Kansa menyuruh warga desa untuk membawa anak-anak mereka ke hadapannya. Semua orang ketakutan mendengar perintah Kansa. Yasoda tak terima dan dia protes kepada Kansa. Kansa marah dan dia memaksa warga untuk menuruti keinginannya. Sementara itu Kana dan teman-teman sedang menggembala sapi-sapinya. Tiba-tiba Damodar datang memberitahu Kana bahwa Kansa bersama Basudewa dan Devaki datang ke Gokul. Balram merasa senang karena akan berjumpa dengan ibu Devaki lagi. Kana berkata paman Kansa akan ke Gokul dan kita harus menyambutnya. Kemudian mereka bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Yasoda berdoa dan dia menangis. Balram pun datang dan menenangkan Yasoda. Basudewa dan Devaki berada di tenda Kansa di Gokul. Devaki berkata kepada Basudewa, Maharaja, kau hanya diam saja tetapi aku tidak akan diam. Sekarang aku mengetahui tentang tujuanku sendiri dan bahkan jika aku harus mengembara di antara penghuni Gokul. Dewi Laksmi berkata kepada Dewa Wisnu, seperti ibu Yasoda. Ibumu terlalu keras untuk mendapatkanmu sebagai seorang putra dan mengapa begitu? Dewa Wisnu berkata, Devaki melakukannya di setiap kelahiran untuk mendapatkanku sebagai seorang putra. Aku masih muda setelah usiaku dan hal yang sama terjadi ketika Devaki yang menjelma sebagai Prithvi. Dia harus mengikuti takdirnya. Tidak seperti ibu Devaki yang bahkan jika dia melahirkanku maka dia tidak bisa membayangkan apapun selain wujudku. Sementara itu Kana dan teman-teman tidak ikut dengan Damodar pulang dan hanya Balram yang ikut pulang bersama Damodar. Kana dan teman-temannya terus berjalan hingga mendekati tenda Kansa. Lalu seorang prajurit bertanya siapa kamu dan kemana kamu hendak pergi. Kana berkata, namaku Kana dan aku ingin bertemu paman Kansa di wilayahku. Prajurit berkata, ya selamat datang. Kana berkata, ketika kami pergi ke Mathura kamu menyambut kami. Dan kami akan melakukan hal yang sama di Gokul. Prajurit mengatakan, orang-orang tidak bisa menemui Maharaja Kansa. Tetapi kami dapat membawa buahmu ini ke Maharaja Kansa. Tapi pertama-tama kita harus menguji buahnya. Kana dan teman-teman bilang lakukan tes dan isilah perutmu. Kemudian mereka memakan buah yang disuguhkan oleh teman Kana. Kana memanggil semua prajurit untuk memakannya dan mereka semua memakan buah itu. Tak lama kemudian perut para prajurit terasa sakit dan berkata mereka harus buang air besar. Kana berkata pergilah ke sungai Yamuna. Para prajurit pergi lalu Kana memasuki wilayah tenda Kansa bersama teman-teman. Mereka mendengarkan percakapan Kansa, Pralap dan Janur. Kansa berkata, perisai cakra dari Wisnu akan ada di depanku. Anak ke-8 dari adik perempuanku tersayang Devaki yang bersembunyi di Gokul selama bertahun-tahun. Aku akan membunuhnya pada saat warga Gokul berkumpul. Kana berpikir, kenapa paman Kansa terus membicarakan hal itu dan apa yang terjadi? Kansa berkata, Pralap Janur. Untuk menjaga semua wilayah Gokul tidak ada seorang anak pun yang boleh terlewatkan dari penglihatan adik perempuanku Devaki. Tetapi bagaimana kita akan mengenali keturunan Dewa Wisnu? Janur berkata, kami akan melakukan pekerjaan lebih lanjut dengan menangkap anak itu. Di lain tempat Devaki bertanya kepada setiap orang, di mana keberadaan putraku? Setiap orang mengatakan, Maharani. Kami tidak punya jawaban untuk hal itu.
Kansa mengumpulkan warga Gokul beserta putra-putra mereka. Devaki diminta memeriksa satu persatu dari anak-anak di Gokul itu. Saat memeriksa, Devaki berhenti di depan seorang anak laki-laki yang penampilannya sedikit mirip dengan Kana. Lalu orang tua dari anak itu mengatakan, "Dia adalah putraku." Lalu Kansa memegang wajah pria tersebut dan dia marah. Tak lama muncul angin disertai seorang suara Kana memanggil ibunya. Devaki pun berlari ke arah suara tersebut. Yasoda melihat dari kejauhan seorang anak dengan bulu merak di kepalanya dan berkata, "Sepertinya itu Kana." Kemudian Devaki berlari mengejar suara yang memanggilnya dengan panggilan ibu. Kansa mengikuti Devaki di belakangnya. Devaki terus mengejar Kana yang lari dan bersembunyi. Sementara itu Kansa kehilangan jejak Devaki. Devaki berkata, "Ibu tidak bisa mengikutimu." Tiba-tiba Yasoda muncul di belakang Devaki dan berkata, "Dia adalah anakku dan bukan milikmu." Yasoda dan Devaki kemudian saling memegang tangan dan berpelukan. Yasoda berkata, "Dewi Devaki, tidak ada anakmu di sini." Mata Dewa Wisnu berkaca-kaca melihat momen ini. Lalu Dewa Wisnu berkata, "Dewi, ini momen paling beruntung dalam hidupku. Saat di depan mataku seseorang yang melahirkan dan membesarkanku bertemu." Kansa dan prajuritnya mencari Devaki. Namun mereka tidak menemukan Devaki. Kansa berkata, "Devaki memanggil-manggil putranya dan terus ikuti dia. Rencanamu berhasil." Lalu mereka mencari lagi. Ketika Kansa hendak berjalan lagi, tiba-tiba muncul Jifak dan temannya. Mereka berkata, "Maharaja, kami tahu siapa yang kamu cari. Kamu mencari keponakanmu dan mari ikut kami." Lalu Kansa mengikuti mereka berjalan ke arah ladang. Kemudian Kansa berkata, "Tidak ada yang bisa membohongiku." Lalu Kansa dengan kekuatannya mengangkat Jifak dan temannya ke udara dan mereka sangat ketakutan. Jifak berkata, "Maharaja, tolong bebaskan kami, wahai Maharaja Gokul." Kemudian Kansa menjatuhkan mereka kembali ke tanah. Jifak dan teman-teman sangat ketakutan. Kansa berteriak. Tak lama terdengar suara Kana berkata, "Aku di sini, Paman Kansa." Sementara itu Rohini sedang bersama Guru Gardacarya. Rohini berkata, "Ibu Sapi Bhavani, aku tidak tahu di mana keberadaannya. Aku akan membantu mendapatkan kehidupan Akrurji." Sementara Guru Gardacarya memejamkan matanya. Dalam penglihatannya nampak Sapi Bhavani sedang berjalan. Kemudian Guru berkata kepada Rohini, "Ini sebuah keajaiban dan ada sesuatu yang harus diketahui. Bahwa Sapi Bhavani telah bebas dari kutukannya, tapi tak tahu di mana keberadaannya." Lalu Guru berdoa kepada Dewa Wisnu dan berkata, mereka membutuhkan perawatan cepat yang diperlukan. Tak lama kemudian terdengar suara sapi. Sapi Surbi datang kepada mereka. Rohini tersenyum senang dan terharu. Di lain tempat Yasoda berkata, "Devaki saudariku, aku mengerti kesedihanmu. Tidak ada perbandingan cintamu di dunia ini dan cintamu kepada anak kamu." Sementara itu, Kana memainkan serulingnya sambil duduk di dahan pohon. Kansa menghampiri suara seruling itu. Pohon-pohon berbicara dan berkata, "Kansa, hari ini kau akan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Narayana dan Lila." Kemudian pohon mengeluarkan tumbuhan merambat hingga sampai ke kaki Kansa dan menjerat kaki Kansa hingga terjatuh. Kansa marah kemudian mengeluarkan pedangnya. Ketika itu terdengar suara Kana berkata, "Paman Kansa, aku di sini." Kansa melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa. Kansa menjadi geram dan dia berteriak. Sementara Guru Gardacarya berkata, "Aku tahu bahwa kau lahir dari wajah ayahmu. Itulah mengapa Pancagavyamu seperti obat mujarab. Dengan Pancagavyamu kami telah menciptakan obat-obatan yang memberi kehidupan. Sekarang kau diminta untuk berdoa mantra Sanjivani dari mulutmu dan ucapkan agar ayahmu diberi hidup baru." Lalu ibu sapi mengucapkan mantra. Guru Gardacarya mulai mengusap tubuh Akrur dengan ramuan yang telah disiapkan.
Guru memberi ramuan pada sambungan leher Akrur dan membalutnya dengan kain putih. Lalu Guru Gardacarya berkata, "Terima kasih banyak Ibu. Karenamu pengobatan bisa dilakukan." Kemudian ibu sapi menghilang lalu pergi. Guru berkata kepada Rohini, "Pengobatan telah selesai. Aku memiliki keyakinan penuh bahwa Akrurji akan mendapatkan kehidupan baru." Rohini berkata, "Aku pengikutmu dan hanya pasrah padamu." Guru berkata, "Narayanku, aku selalu siap melayani Ibu Pertiwi." Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi tersenyum. Sementara itu Devaki dan Basudewa di tenda Kansa. Devaki berkata, "Maharaja, suatu hari kau tidak berhenti mengatakan yang sebenarnya bahwa kau pergi ke rumah kita di Gokul untuk putra kita. Tidak penting bagiku untuk mengetahui siapa anak-anakku dan dari mana mereka berasal." Basudewa berkata, "Devaki, sadarlah bahwa apapun yang terjadi hari itu kau memutuskan untuk tidak mengetahui kebenaran anak-anak kita. Melihat bahwa keputusan itu menjadi dasar bagi kelangsungan hidup anak-anak kita dan sekarang demi kepentingan anak-anak kita, kamu tidak tahu kebenarannya dan maksudnya." Lalu Devaki berkata, "Akan memberikan dunia ini begitu banyak yang tersembunyi dariku. Dan di mana putraku Ku?" Di sisi lain Kana menghampiri Kansa. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.